Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film rilisan tahun 2008 berjudul The Boy in the Striped Pajamas. Film ini mengisahkan tentang persahabatan dua anak manusia yang berbeda nasib. Yang satu berasal dari keluarga kaya dan terpandang, sementara yang satunya lagi harus hidup di dalam kamp konsentrasi. Ya udah, daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan suasana kota Jerman pada tahun 1930-an. Beberapa anak bermain-main setelah mereka pulang dari sekolah. Seorang anak yang bernama Bruno akhirnya sampai di rumahnya. Dia merupakan anak dari kolonel tentara Nazi yang bernama Ralph. Bruno kaget ketika melihat rumahnya yang telah didekorasi sedemikian rupa. Dia pun bertanya kepada ibunya, yaitu Elsa, ada apa gerangan? Elsa mengatakan bahwa pesta ini sebagai acara syukur sekaligus perpisahan karena mereka akan segera pindah ke rumah yang baru karena ayah mereka telah naik pangkat dan dipromosikan untuk tugas yang baru dan di tempat yang baru. Bruno pun menolak tempat tugas ayahnya yang baru di luar kota. Ia merasa berat hati karena harus berpisah dengan teman-temannya. Elsa, Ralph, dan kakak perempuan Bruno yang bernama Gretel berusaha untuk menghibur Bruno dan mengatakan bahwa ini adalah petualangan yang baru bagi Bruno, sama seperti di buku-buku petualangannya. Bruno pun mengikuti pesta itu dengan berat hati, namun perasaan Bruno sedikit terobati ketika dia melihat kakek dan neneknya yang ternyata hadir di pesta. Nenek mereka yaitu Natalie sangat senang karena bertemu dengan cucu-cucunya. Natalie sangat bangga yang melihat Ralph mengenakan seragam dan pangkat yang baru. Dia pun lantas membuat gurauan perihal masa kecil Ralph, namun Ralph tidak senang dan menegur ibunya dengan sinis. Dia bahkan mengatakan bahwa ibunya sebagai perusak pesta dan mengancam bahwa gurauan ibunya itu bisa memberi ibunya masalah. Di keesokan harinya, Bruno yang sedang asik bermain bersama teman-temannya harus segera berpamitan karena ia akan segera berangkat. Bruno sangat merasa berat hati ketika meninggalkan rumah masa kecilnya. Dia terus memandangi rumah itu sebelum pergi keluar. Mereka sekeluarga pun menempuh perjalanan dengan menaiki kereta api dan dengan perjalanan mobil selama 1 hari dan akhirnya sampai ke rumah baru itu. Bruno merasa tidak senang berada di rumah yang dianggap seperti penjara itu. Di dalam kamar, dia merasa jenuh dan bosan. Dia pun mengobrol dengan pelayan yang bernama Maria, dan saat asik mengobrol, datanglah seorang pria berseragam tentara yang merupakan bawahan ayahnya bernama Letnan Kotler. Bruno merasa takut karena orang itu menatapnya sangat dalam. Bruno yang merasa jenuh pun memanjat kursi dan melihat suasana di balik jendela. Dia melihat ada banyak orang dan bangunan yang mirip seperti perkebunan. Bruno tidak tahu bahwa sebenarnya bangunan itu adalah kamp tahanan Nazi untuk orang-orang Yahudi. Bruno mengira itu hanyalah perkebunan biasa. Bruno pun lantas meminta izin kepada ibunya untuk bermain dengan anak-anak yang ada di perkebunan tersebut. Elsa pun mengizinkan karena dia sama sekali tidak tahu perihal kamp tahanan tersebut. Lalu tiba-tiba masuklah seorang pria parubaya mengenakan piyama garis-garis dan membawa sayur mayur. Bruno mengatakan kepada ibunya bahwa orang-orang yang ada di perkebunan itu juga memakai piyama yang sama seperti pria tua itu. Elsa pun menjadi heran dan menyuruh Bruno untuk kembali ke kamarnya. Saat hendak kembali ke kamarnya, Ralph memanggil Bruno dan mulai menanyai apakah Bruno merasa betah di sini. Dan Bruno menjawab tidak. Bruno lalu bertanya kepada Ralph mengapa orang-orang di perkebunan memakai piyama. Mulanya Ralph terdiam, namun akhirnya dia mengerti maksud dari perkataan Bruno, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di kamp tahanan. Bukannya mengalihkan pembicaraan, Ralph malah berusaha menanamkan ideologi Nazi yang antisemit kepada Bruno. Beruntung Elsa datang dan menyuruh Bruno untuk membantunya di dapur. Elsa juga tidak tahu menahu mengenai kamp tahanan Nazi ini. Lalu, jendela kamar Bruno pun disegel oleh Ralph. Bruno yang merasa jenuh berusaha mengusir kebosanan dengan bermain catur sendiri. Namun hal ini justru membuat Bruno menjadi bosan. Maka dia pun pergi ke halaman belakang dan bermain pesawat-pesawatan. Bruno melihat pintu yang menuju halaman belakang yang terbuka.
Ia pun lalu mengendap-endap membuka pintu itu dan berjalan menuju halaman belakang. Tak disangka Elsa melihat Bruno dan menyuruhnya untuk kembali untuk mencari permainan yang lain. Bruno lalu pun menemani ibunya yang menyulam dengan menggambar. Di sini Bruno menggambar orang-orang perkebunan yang bertani dan berternak dengan memakai piyama bergaris-garis. Di keesokan paginya saat sarapan, Ralph memberitahu bahwa akan ada guru privat yang bernama Tuan Lis dan akan mengajar mereka 2 kali seminggu. Lalu saat makan, mata Bruno terus memperhatikan si Yahudi yang memakai piyama bergaris-garis sedang mengupas kentang. Selesai makan, Bruno melamun di bawah pohon. Dia pun lantas meminta tolong Kotler untuk membantunya membuat ayunan. Kotler membentak si Yahudi yang kebetulan ada di situ dengan kasar di depan Bruno. Dia menyuruhnya untuk membantu Bruno mencari ban bekas di gudang belakang guna membuat ayunan. Saat si Yahudi sedang mencari ban, Bruno lalu melihat sebuah jendela yang menghubungkan antara gudang dan luar rumah atau hutan. Ayunan sudah jadi, Bruno pun bermain ayunan. Bruno lalu melihat ada kepulan asap yang berwarna hitam yang berbau tidak sedap. Bruno berusaha untuk melihat asap itu dengan berdiri di atas ayunan, namun ia terjatuh dan terluka. Si Yahudi lalu menolong Bruno, membawanya ke dapur untuk diberikan obat P3K. Bruno heran dengan si Yahudi yang bisa mengobati luka ini, padahal ia adalah seorang pengupas kentang. Bruno bertanya siapa namanya, dan dia menjawab namanya adalah Pavel. Ia dulu adalah seorang dokter. Bruno tidak percaya bahwa Pavel adalah dokter. Pavel menjelaskan bahwa ia dulunya adalah dokter dan karirnya tamat saat dia dikirim ke sini. Pavel bertanya apakah cita-cita Bruno, dan Pavel pun menebak cita-cita Bruno ingin menjadi penjelajah. Bruno kaget karena Pavel mengetahui cita-citanya. Tiba-tiba Elsa datang, pulang dari belanja dan kaget melihat kaki Bruno yang diperban. Dia pun lalu meminta Bruno untuk masuk ke kamarnya dan mengucapkan terima kasih kepada Pavel. Datanglah guru privat mereka yaitu Mr. Lis. Ia akan mengajarkan ideologi Nazi yang antisemit pada Bruno dan Gretel. Mr. Lis meminta Bruno untuk menghentikan membaca buku-buku petualangan fiksi dan mulai dengan membaca buku filsafat antropologi Denscher yang sangat tebal. Bruno pun membaca buku itu dengan perasaan jenuh. Bruno lantas berlari menuju gudang belakang, memanjat jendela dan berhasil keluar dari kurungan rumah itu. Dia pun berlari hingga akhirnya sampai pada kamp tahanan Nazi yang dia kira sebagai perkebunan. Bruno heran melihat bangunan yang dipagari dengan kawat berduri dan dijaga oleh para tentara Nazi. Dia pun melihat seorang anak laki-laki yang sedang duduk menyendiri dalam pagar kawat itu. Dia memberanikan diri untuk maju dan memperkenalkan diri. Anak itu bernama Small. Bruno heran dengan nama anak ini yang sangat aneh didengarnya. Bruno iri pada anak ini karena di dalam camp dia mempunyai banyak teman untuk diajak bermain. Bruno sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah camp tahanan Nazi. Small bertanya pada Bruno apakah dia membawa makanan. Small tampak kelaparan. Sayangnya Bruno tidak membawa makanan. Small berusia 8 tahun, sama seperti Bruno. Bruno bertanya kepada Small apa maksud dari nomor-nomor baju pada piyama yang dikenakan Small. Small mengatakan bahwa itu adalah nomornya dan bukan merupakan bagian dari suatu permainan seperti yang disangka oleh Bruno. Tiba-tiba peluit berbunyi. Small pamit undur diri dengan mendorong gerobak dan meninggalkan Bruno yang masih terheran-heran dengan perkebunan aneh ini. Di rumah, Gretel pun mulai menunjukkan perubahan. Seluruh kamarnya dipasangi poster Adolf Hitler dan gambar-gambar lambang swastika Nazi. Gretel mengatakan kepada Bruno bahwa sekarang sudah tidak lagi harus bermain boneka karena itu adalah permainan anak-anak. Gretel telah menjadi seorang gadis yang sangat patriotis pada Nazi di usianya yang baru 12 tahun. Bruno pun bingung dengan kelakuan Gretel ini, ditambah dengan pelajaran membaca pidato Hitler yang diberikan oleh Mr. Lis untuk mereka berdua. Siang itu, Elsa akan pergi berbelanja ke pasar. Bruno pun memanfaatkan waktu itu untuk pergi lagi ke kamp konsentrasi. Bruno bertanya kepada Small mengapa mereka memakai piyama tiap hari. Small menjawab bahwa mereka sudah tidak lagi mempunyai baju selain baju itu karena baju-baju mereka sudah dirampas oleh para tentara. Bruno menjawab balik Small dan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang tentara, tapi bukan tentara yang suka mengambil baju orang-orang tanpa alasan.
Bruno membanggakan ayahnya sebagai seorang tentara dengan jabatan penting yang ingin membangun dunia menjadi lebih baik. Bruno bahkan secara terang-terangan dan dengan keyakinan tinggi mengatakan pada Smul bahwa ia sangat menyukai tentara Nazi seperti ayahnya. Smul hanya terdiam dan termangu mendengar perkataan Bruno ini. Bruno lantas bertanya lagi pada Smul apa yang mereka bakar di cerobong asap karena baunya yang sangat tidak enak. Dan Smul menjawab tidak tahu karena dia dilarang oleh para tentara untuk pergi ke area itu. Bruno bertanya lagi, apakah kegunaan dari pagar kawat berduri itu? Apakah untuk menghalau hewan liar yang masuk ke perkebunan dan mencegah hewan ternak keluar? Smul mengatakan bahwa pagar itu dipasang supaya orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar. Pagar itu dialiri listrik sehingga membuat orang di dalamnya seperti di penjara. Bruno heran dan bertanya kepada Smul apakah kesalahan Smul dan kawan-kawannya sehingga mereka dipenjara seperti itu. Dengan suara yang lirih, Smul mengatakan pada Bruno bahwa ia adalah seorang Yahudi. Bruno tersentak begitu mendengar jawaban Smul ini. Dia terdiam dan terpaku, tidak bisa berkata-kata lagi. Dia pun pamit undur diri dan berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Di rumah, ibunya pulang dari berbelanja dan masuk menuju kamar Gretel. Elsa heran melihat kamar Gretel yang berbau Hitler dan Nazi. Di malam itu, Ralph mendapati kabar melalui telepon bahwa ibunya yaitu Natalie tidak bisa datang berkunjung karena sakit. Ralph mengatakan kepada ayahnya untuk tetap datang tanpa ibunya dan dia menunggu kedatangan mereka. Bruno lalu bertanya pada ayahnya perihal cerobong yang mengeluarkan kepulan asap dan berbau busuk. Ralph mengatakan bahwa mereka sedang membakar sampah. Bruno yang saat itu akan kalah dari permainan catur dibantu oleh ayahnya sehingga Gretel kalah. Gretel sangat emosi dan meluapkan kemarahan pada ayahnya yang membantu Bruno karena itu tidak adil. Elsa menenangkan Gretel dan mengatakan bahwa itu hanyalah permainan saja. Esok paginya, Bruno dan Gretel sedang belajar bersama Mr. Lys. Gretel pun membaca pidato Hitler yang berisi seruan untuk memusnahkan bangsa Yahudi dan sangat penuh dengan propaganda-propaganda kebencian untuk Yahudi, di mana Yahudi dianggap sebagai penyebab kehancuran bangsa Jerman. Bruno pun menyela Gretel dengan mengacungkan tangan dan mengajukan interupsi kepada Mr. Lys. Bruno mengatakan bahwa ajaran ini tidak masuk akal dan pasti orang Yahudi yang baik ada di dunia ini. Mr. Lys menjawab Bruno dengan sinis. Jika Bruno berhasil menemukan Yahudi yang baik, maka Bruno adalah penjelajah terhebat di dunia. Setelah selesai pelajaran, Bruno diam-diam mengendap-endap menuju ke dapur dan mengambil beberapa roti serta memasukkannya ke dalam tas. Maria memergoki perbuatan Bruno ini, namun Bruno meminta dia untuk diam dan tidak memberitahukan ibunya. Bruno juga berbohong kepada Elsa yang ingin memeriksa isi tasnya agar tidak ketahuan bahwa ia membawa roti dalam tas untuk Smul. Bruno merencanakan untuk pergi lagi. Kali ini ia membawa bola. Bruno melihat Smul yang makan roti dengan sangat lahap, seperti orang yang kelaparan. Bruno pun mengajak Smul untuk bermain bola dan melemparkan bola ke dalam camp. Smul yang kaget dan ketakutan segera mengambil bola itu dan mengembalikannya ke Bruno melalui celah pagar kawat berduri. Ia meminta Bruno agar tidak lagi melemparkan bola ke dalam camp karena itu sangat berbahaya, terutama bila tentara melihatnya. Smul pun lalu pergi setelah mendengar bunyi peluit. Dengan penuh rasa heran dan kekecewaan, Bruno pun pulang kembali. Di pintu halaman belakang, Elsa memergoki Bruno, namun Bruno berkelit dengan mengatakan bahwa bolanya terlempar keluar dan ia berusaha mengambilnya. Elsa pun lantas mencium bau busuk. Letnan Kotler tersenyum pada Elsa dan melontarkan gurauan seputar gas kamar atau kamar gas. Gas kamar adalah sebuah metode yang digunakan untuk membunuh manusia atau hewan dengan gas, terdiri dari ruangan yang tertutup di mana gas beracun akan dimasukkan. Gas beracun yang biasa digunakan adalah hidrogen sianida, karbon dioksida maupun karbon monoksida. Elsa terkejut saat mendengar perkataan Kotler itu. Kotler yang sadar bahwa ia salah bicara, menunjukkan gelagat salah tingkah dan segera bergegas untuk masuk ke rumah. Malamnya, Elsa bertengkar hebat dengan Ralph. Elsa sangat kecewa dengan Ralph yang ternyata adalah seorang kolonel dari tentara divisi Nazi yang khusus untuk membantai Yahudi dan menyembunyikan pekerjaan profesinya ini dari dirinya. Ralph berkelit bahwa hal ini dilakukan demi kebaikan Jerman, kebaikan dirinya, kebaikan Bruno dan Gretel, dan merupakan bagian dari perang. Elsa menangis mendengar hal ini.
Bruno membuka pintu dan melihat pertengkaran kedua orang tuanya. Dia memberitahu bahwa kakeknya telah datang. Malam itu, ayah Ralph datang berkunjung dan mereka makan malam bersama yang juga dihadiri oleh Letnan Cutler. Ralph melihat Elsa yang tidak nafsu makan dan dengan mata yang sembab. Bruno bertanya tentang neneknya yang sedang sakit kepada kakeknya itu. Ayah Ralph mengatakan kepada Ralph bahwa ibunya benar-benar sakit dan bukannya pura-pura sakit. Di sini, Cutler menegur Bruno yang tidak menyukai pelajaran sejarah yang diberikan oleh guru mereka yaitu Mr. Lees. Cutler lalu membanggakan ayahnya yang merupakan seorang profesor kesusastraan Jerman. Ayah Ralph lalu bertanya di manakah ayah Cutler kini sekarang, dan Cutler menjawab tidak tahu. Ralph heran dengan jawaban bawahannya ini. Dia lalu menuding ayah Cutler adalah seorang pengkhianat negara yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah dan membelot kepada sekutu karena kabur ke Swiss. Cutler yang merasa terpojok oleh pertanyaan Ralph yang merupakan komandannya ini pun melampiaskan kekesalannya pada Pavel yang secara tidak sengaja telah menumpahkan anggur pada gelas Cutler. Elsa menangis melihat Cutler memukuli Pavel sementara ekspresi wajah Ralph biasa saja sambil meneruskan makannya. Saat akan tidur, Bruno pun bertanya kepada Gretel atas perbuatan Cutler yang memukuli Pavel. Gretel pun memberitahu Bruno bahwa orang Yahudi pantas untuk menerimanya. Bruno menangis mendengar jawaban Gretel ini, mengingat kejadian di ruang makan itu. Gretel pun mulai menjelaskan mengenai tempat yang selama ini disangka Bruno sebagai perkebunan. Gretel mengatakan bahwa tempat itu adalah kamp konsentrasi Nazi untuk orang Yahudi, untuk musuh negara, musuh Jerman, dan yang juga merupakan musuh bersama. Pagi harinya, Ralph sibuk berbenah karena akan kedatangan komandannya. Bruno secara tidak sengaja melihat Small yang sedang membersihkan gelas di ruang makan rumahnya. Di sini Bruno mengatakan pada Small bahwa memang tidak sepantasnya mereka menjadi teman karena mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh. Bruno pun lantas menawari Small untuk makan kue, dan Small makan kue dengan lahapnya. Saat sedang asik mengobrol, datanglah Letnan Cutler dan menuduh Small mencuri makanan. Small pun membela diri dengan mengatakan bahwa kue itu didapatnya dari Bruno yang juga merupakan temannya. Cutler kaget mendengar perkataan Small ini dan menanyai Bruno apakah ia mengenal Small. Bruno salah tingkah dan takut dengan tatapan Cutler, ditambah suara Cutler yang membentak dirinya. Bruno pun menyangkal Small dan mengatakan pada Cutler bahwa ia tidak kenal dengan Small, bahwa Small mengambil kue tanpa izinnya. Small pun tertunduk lesu, kecewa dengan perkataan Bruno. Cutler lantas lalu mengajak Bruno untuk masuk ke kamarnya dan kemudian kembali ke ruang makan untuk menghajar Small. Di dalam kamar, Bruno sangat menyesali perbuatannya barusan. Dia menangis dan melampiaskan kekesalannya pada buku-buku yang berserakan di lantai. Bruno pun turun kembali hendak meminta maaf, namun ia terlambat. Small sudah tidak ada di situ karena sudah kembali ke camp. Bruno pun segera bergegas untuk menuju ke camp, berharap bertemu dengan Small, namun ternyata Small tidak ada di tempat seperti biasa mereka bertemu. Bruno menjadi sangat sedih dan menyesal, merenungi perbuatannya dengan melamun di ayunan. Siangnya datanglah iring-iringan tentara Nazi yang ternyata adalah atasan Ralph. Mereka menonton tayangan film mengenai kehidupan orang-orang di dalam kamp konsentrasi. Bruno pun ikut menonton dengan mengintip dari jendela atas. Bruno bertambah bingung karena tayangan film itu diperlihatkan suasana camp yang sangat gembira ria layaknya orang-orang piknik, di mana orang-orang camp sedang bermain sepak bola, pesta barbeque, dan bercanda ria bersama anak-anak. Selesai menonton film itu, dia pun memeluk erat-erat ayahnya. Setelah itu, Bruno hendak bersiap lagi untuk kabur ke camp dengan harapan dapat menemui Small. Ia pun membawa raket tenis dan dikejutkan oleh kedatangan Letnan Cutler yang memakai seragam dinas Waffen SS yang lengkap. Cutler berpamitan kepada Bruno karena ia dipindah tugaskan di garda depan untuk melawan sekutu. Bruno yang sampai di camp pun dikecewakan dengan tidak hadirnya Small selama 3 hari berturut-turut. Pada hari keempat, ia mencoba lagi datang ke camp dan dia pun melihat Small sedang duduk di tempat biasa. Small tertunduk lesu dan saat ia mengangkat wajahnya, Bruno kaget dengan wajah Small yang lebam dan penuh luka berdarah karena dipukuli oleh Cutler dan tidak diobati. Bruno meminta maaf pada Small dan mulai menyadari ternyata film yang ia tonton itu hanyalah kebohongan saja. Bruno berharap agar Small masih menganggapnya sebagai teman dan Small menyanggupinya.
Keesokan harinya, Ralph mendapat kabar bahwa ibunya Natalie meninggal dunia. Mereka semua pun pergi ke Berlin untuk menghadiri pemakaman Natalie. Di sela pembacaan doa oleh pastor, Elsa melihat kartu ucapan bela sungkawa. Elsa berusaha untuk membuang kartu itu namun dicegah oleh Ralph. Bruno yang telah balik lagi ke rumahnya pergi lagi ke camp untuk menemui Smule dan mengajaknya main catur. Mereka bermain catur dengan gembira. Smule sangat senang karena Bruno selalu datang dan menemaninya bermain. Begitu pula Bruno, maka mereka berdua berjanji untuk menjadi sahabat. Ketika pulang, Bruno mendapati ibunya yang bertingkah laku aneh, yang bermain ayunan layaknya anak kecil. Elsa berputar-putar di ayunan milik Bruno dan menerawang melihat langit. Ralph melihat hal ini dan malamnya mereka berdua pun bertengkar hebat. Ralph mengatakan Elsa sudah tidak waras, sementara Elsa mengatai Ralph sebagai pria monster. Bruno tidak tahan dengan suara gaduh dari pertengkaran kedua orang tuanya ini, maka ia pun pergi ke kamar Gretel dan tidur dengan kakaknya itu. Mereka berdua berpelukan. Paginya, Ralph mengumpulkan anak-anak di ruang kerjanya dan menanyai mereka apakah mereka betah tinggal di sini. Bruno menjawab iya, sementara Gretel ingin kembali ke rumahnya yang dulu karena rindu pada teman-temannya. Maka Ralph meminta mereka berdua untuk berangkat ke rumah bibinya yang ada di Heidelberg, dan mereka harus mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan mereka esok harinya, tanpa banyak protes. Siang itu juga, Bruno pergi ke camp dan berpamitan kepada Smule. Smule sangat sedih karena ayahnya yang belum pulang, ditambah dengan berita kepindahan Bruno yang membuatnya menjadi semakin sedih. Bruno ingin membantu Smule mencari ayahnya sebagai pengganti atas perbuatannya dulu yang membuat Smule dihajar oleh Kotler. Bruno memiliki akal untuk bisa masuk ke dalam camp ini, yaitu dengan menggali tanah pada sekitar pagar kawat yang menghasilkan sedikit celah untuk badan Bruno. Maka mereka berdua pun bersepakat untuk merencanakan sesuatu agar Bruno bisa masuk ke dalam camp. Bruno membawa sekop dan Smule membawa baju piyama bergaris-garis. Sebagai penyamaran Bruno berjanji akan membawa sandwich berukuran besar besok saat mereka akan melancarkan aksinya itu. Keesokan harinya, siang itu Bruno mengendap-endap menuju dapur dan menyiapkan sebuah sandwich berukuran besar. Sandwich itu dia simpan di celananya dan ditutupi oleh sweaternya. Bruno meminta izin kepada Elsa untuk bermain ayunan terakhir kalinya dan Elsa menyanggupi. Kesempatan ini pun dia gunakan untuk kabur menuju camp. Bruno berlari dengan kencang sambil membawa sekop. Di camp, Smule sudah menunggunya dengan membawa baju piyama bergaris-garis. Smule menagih janji dari Bruno perihal sandwich berukuran besar. Sial bagi Bruno bahwa sandwich itu ternyata terjatuh entah di mana. Bruno pun segera melepas pakaiannya dan berganti pakaian mengenakan baju piyama bergaris-garis itu. Bruno lalu menggali tanah dengan sekop dan berhasil menciptakan lubang celah di mana badannya bisa masuk melewati celah itu menuju ke dalam kamp konsentrasi. Di rumah, Elsa mencari-cari Bruno karena mereka akan segera berangkat menuju Heidelberg. Elsa mencari Bruno di ayunan namun tidak ada. Sementara itu di camp, Bruno dan Smule menyusuri seluruh camp. Bruno sangat heran melihat camp yang selama ini dia kira sebagai tempat piknik, ternyata adalah tempat yang sangat buruk, jauh dari film yang dia tonton. Bruno yang kecapean meminta Smule untuk beristirahat dulu dan mencari kafe terdekat. Smule heran dengan perkataan Bruno yang ingin mencari kafe. Bruno mulai merasa takut dan ingin pulang saja. Namun Smule memohon kepada Bruno agar jangan pulang dulu sebelum menemukan ayahnya. Bruno pun menyanggupi. Kembali di rumah Bruno, semua orang mencari-cari Bruno. Elsa dan Gretel pun menemukan sebuah roti sandwich yang terjatuh tepat di bawah sebuah jendela yang terbuka. Maka mengertilah mereka bahwa Bruno kabur melalui jendela itu menuju ke kamp konsentrasi. Elsa menerobos masuk ke ruangan kerja Ralph. Ralph yang sedang meeting dengan petinggi Waffen SS pun menegur Elsa. Namun Elsa segera memberitahu bahwa Bruno menghilang. Ralph dan anak buahnya mendobrak pintu belakang dan segera berlari menuju ke kamp konsentrasi, diikuti oleh Elsa dan Gretel di belakangnya. Di camp, Bruno dan Smule masuk ke dalam sebuah barak untuk mencari ayah Smule. Tiba-tiba datanglah beberapa tentara Waffen SS, menyuruh semua orang di ruangan itu untuk berbaris dan menggiring mereka menuju gas chamber. Smule dan Bruno pun turut serta dalam rombongan itu, sementara itu hujan mulai turun dengan lebatnya.
Ralph dan anak buahnya terus berlari dengan kencang menuju ke camp. Ralph pun mendapati baju dan celana yang dikenakan oleh Bruno, bersama dengan sekop dan celah lubang yang pas untuk dilewati anak sebesar Bruno. Di dalam ruangan tunggu gas scammer, Bruno, Small, dan semua orang yang ada di dalam rombongan diminta untuk menanggalkan pakaiannya. Ralph masih terus berlari hingga sampai di gerbang kamp konsentrasi. Ia memerintahkan semua tentara Waffen SS yang saat itu bertugas untuk mencari Bruno. Bruno dan Small telah masuk ke dalam gas chamber bersama dengan Yahudi yang lain. Suasana gas chamber sangat gelap. Bruno memegang erat-erat tangan sahabatnya, yaitu Small. Seketika lampu dalam gas chamber dimatikan. Dari atap nampak sebuah pintu kecil yang terbuka dan seorang tentara Waffen SS dengan mengenakan topeng gas memasukkan serbuk sianida ke dalam gas chamber. Gas chamber pun diaktifkan. Ralph telah sampai di pondok yang penuh dengan baju-baju piyama bergaris. Maka ia berlari menuju lokasi gas chamber dan melihat gas chamber telah diaktifkan. Ralph yang menyadari bahwa dirinya telah terlambat, berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama Bruno, diiringi tangisan Elsa dan Gretel yang sangat pilu. Dan film pun selesai. Adapun pesan-pesan moral yang disajikan dari film ini adalah persahabatan, yaitu persahabatan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan antara Bruno yang merupakan anak dari seorang jenderal dengan Small yang merupakan keturunan Yahudi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya, sebuah persahabatan yang abadi tidak akan mementingkan ras, suku, maupun status sosial. Sampai di sini dulu untuk rangkum alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di rangkum alur film selanjutnya.